Halo, saya Muhtazar, Sustainability Manager untuk Grup Nickel Industries Limited. Ya, jadi PT Hengjaya Mineral Indo sendiri merupakan anak perusahaan dari Nickel Industries Limited, dan kami berkomitmen untuk menghasilkan biji nikel yang berkelanjutan, di mana untuk menghasilkan biji nikel berkelanjutan tersebut, kami memandang bahwa energi terbarukan merupakan salah satu komponen penting. Karena seperti yang kita semua tahu, nikel itu dibutuhkan oleh industri baterai, industri stainless steel, dan kita tidak bisa memproduksinya dengan katakanlah cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Jadi ada beberapa alasan kenapa kami memilih untuk memulai dengan solar energy. Sebelum itu kami sudah melakukan assessment secara internal maupun juga berkonsultasi dengan pakar. Dan dengan menimbang opsi-opsi yang ada, kami memandang bahwa solar energy merupakan energi terbarukan yang paling siap ya untuk dikembangkan di area pertambangan atau area operasional kami seperti itu. PT Hengjaya Mineral Indo sendiri mendapatkan proper hijau dalam 2 tahun terakhir di tahun 2022 dan 2023. Untuk 2022 itu 1 dari 2 ya secara nasional. Kalau 2023 saya belum dapat listnya, tapi bisa dipastikan juga kami masuk grup eksklusif gitu di perusahaan nikel ya, mungkin 1 dari 3 atau 1 dari 4, saya belum tahu, tapi yang jelas hanya sedikit perusahaan nikel yang bisa mendapatkan proper hijau tahun lalu. Dan ya belum ada memang yang mendapatkan proper emas. Itu juga yang menjadi salah satu cita-cita kami ya. Kami ingin menjadi perusahaan nikel yang mendapatkan proper emas dalam beberapa tahun ke depan. Dan ya kami memandang bahwa inovasi di bidang energi terbarukan ini merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian proper kami gitu. Jadi ketika kita bicara efisiensi energi dan inovasi gitu, tentunya kita juga mencantumkan energi surya ya sebagai salah satu alternatif energi terbarukan yang kami kembangkan, dan itu juga membantu kami mendapatkan penilaian yang lebih baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama tentunya yang paling signifikan adalah pengurangan penggunaan bahan bakar fosil ya untuk generator kami di camp seperti itu. Hal itu dikarenakan pada siang hari ya genset kami bisa tidak beroperasi dan digantikan oleh PLTS. Dari situ kita mendapatkan benefit ya. Mungkin kalau bisa saya ringkas, setidaknya ada 2 aspek ya. Pertama adalah aspek lingkungan seperti yang kita sama-sama tahu. Jadi dengan menggunakan PLTS kita juga mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembakaran fossil fuel di genset kami itu. Dan yang kedua juga dari sisi cost juga kita bisa berhemat ya untuk operasional kami, karena energi surya ini dihasilkan dengan biaya yang relatif lebih rendah ya untuk operasionalnya dibandingkan dengan genset seperti itu. Dan ya selain itu juga di luar 2 benefit tadi tentunya ada manfaat lain ya yang mungkin intangible. Salah satunya ya apresiasi ya, termasuk dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimana inovasi kami di bidang energi terbarukan ini juga menjadi salah satu poin yang dinilai dalam penilaian proper itu yang kita diskusikan sebelumnya. Jadi banyak sekali benefit yang diperoleh oleh perusahaan dengan mengembangkan energi surya ataupun energi terbarukan di aspek operasionalnya, dan ya kami ingin terus mendorong itu di area pertambangan dan juga pengolahan nikel kami. Jadi untuk meringkas saja, saya berpandangan bahwa dalam 5 tahun ke depan tentunya permintaan akan sumber energi terbarukan ini akan semakin naik. Dan ya besar harapan sih mungkin juga itu nanti akan bisa mendorong ya pengadaan teknologi energi terbarukan ini juga agar semakin efisien dan mungkin lebih terjangkau juga oleh semua perusahaan tambang di Indonesia. Pengalaman kami ya kerjasama dengan Sesna sejauh ini pengalamannya sangat memuaskan dan baik gitu. Kita udah mengumumkan kerjasama ini di tahun 2021, dan kita juga memulai dengan skala kecil ya di tambang kami di Hengjaya Mineral Indo. Dan ya setelah melihat performance gitu, kita memutuskan untuk
menambah kapasitas tenaga surya kami ya ke 200 MW. Tentunya bukan hanya untuk tambang Hengjaya, tapi juga untuk membantu pengurangan intensitas energi bagi smelter kami di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park seperti itu. Jadi sejauh ini sangat baik, dan komunikasi juga dengan key person, dengan juga istilahnya manajemen dari Cessna juga berjalan lancar. Dan ya saya pikir itulah salah satu alasan ya kenapa proyek ini cukup sukses, dan ya pada akhirnya juga bisa menjadi panutan ya bagi perusahaan-perusahaan lain untuk bekerja sama dengan Cessna.